Utang pemerintah Indonesia per Juli 2023 itu mencapai 7.805 triliun rupiah. Kenapa sih pemerintah RI itu nggak cetak uang aja buat bayar utangnya? Kan pemerintah boleh cetak uang. Yuk kita bahas di video ini. Hai, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Finansialku.com. Kata banyak orang nih, salah satu tanda kemerdekaan finansial itu kalau bebas utang. Nah, bagaimana nih dengan sebuah negara? Apakah negara bisa dikatakan merdeka finansial jika bebas utangnya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Thank you ya guys. Lepas dari merdeka finansial atau tidak, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kenapa sih kok pemerintah Indonesia itu nggak cetak uang aja untuk bayar utangnya? Kan ada tuh yang namanya Perum Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia, yang memang tugasnya itu nyetak uang. Ya toh tinggal dibanyakin aja kan nyetaknya. Oh, tunggu dulu sob, nggak semudah itu. Nyetak uang buat bayar utang itu sama aja menyelesaikan masalah dengan nambah masalah baru yang lebih besar. Gini deh, aku ceritain ada sebuah negara yang cetak uang tuh banyak banget saat COVID-19. Ya, COVID-19 kemarin, benar. Dan masalah inflasinya sampai sekarang itu belum beres. Gara-gara kasus ini itu ngerembet tuh sampai ujungnya ada ripple effect bangkrutnya beberapa bank. Negara mana itu? Coba tebak. Amerika. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Melansir dari Nasdaq.com, total uang yang dicetak itu hampir 13 triliun US dollar. Untuk menangani COVID itu sebesar 5,2 triliun US dollar. Quantitative easing itu sebesar 4,5 triliun US dollar dan infrastruktur sebesar 3 triliun US dollar. Berdasarkan artikel yang sama dari Nasdaq.com itu melaporkan ternyata biaya penanganan COVID-19 yang sebesar 5,2 triliun US dollar itu ternyata lebih besar nih daripada biaya Perang Dunia Kedua yang besarnya kurang lebih 4,7 triliun US dollar. Supaya kamu kebayang ya, sebesar berapa sih 13 triliun US dollar tuh, kita konversi aja ke rupiah. Dengan kurs kurang lebih 14.500 rupiah. Jadinya adalah 188.500 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Kok pemerintah Amerika sampai anggaran 5,2 triliun US dollar tuh buat ngapain gitu? Covid-nya tuh mau buat apa gitu? Nah, macam-macam nih jawabannya. Ada yang langsung dibagiin ke masyarakat alias pembayar pajak. Ada yang untuk kebutuhan tidak langsung. Ada yang untuk pengangguran. Ada yang untuk vaksin, sekolah, bisnis, Obamacare. Obamacare itu semacam jaminan kesehatan gitu ya. Dan sewa. Dampak dari kebanyakan cetak uang itu lihat nih ya, grafik yang warna hitam itu cetak uangnya dan inflasi grafik yang warnanya biru. Naiknya tinggi banget kan? Tapi kok bisa sih cetak uang itu menyebabkan inflasi? Yuk kita bahas di chapter 2. Ketika Amerika cetak uang dalam jumlah yang banyak banget, artinya apa? Ketersediaan uang di Amerika bertambah banyak. Atau bahasa ekonominya adalah money supply M2 itu bertambah. Nah, coba kamu lihat sekali lagi grafiknya, itu yang warna hitam. Itu money supply-nya. Pergerakannya signifikan kan? Nah, ketika pemerintah cetak uang dan dibagikan kepada masyarakat, artinya apa? Masyarakat pegang uang. Artinya apa? Daya belinya naik. Setuju? Nah, ketika daya belinya naik, orang-orang berani mulai belanja. Spending dong, belanja gitu. Nah, ketika orang berani belanja, tapi jumlah barang di pasar itu ya segitu-segitu aja, alias apa? Ketersediaan barangnya itu terbatas. Akibatnya apa? Harganya barang jadi naik. Nah, sebenarnya menurutku logikanya masuk akal. Ketika terjadi COVID-19, terjadi daya beli yang melemah, maka pemerintah Amerika berusaha menaikkan daya belinya. Ya, dengan apa? Kasih subsidi atau paket bantuan ekonomi. Namun, angka yang terlalu besar itu bisa menyebabkan inflasi yang tinggi. Ketika inflasinya yang tinggi dan nggak terkendali, itu memaksa apa? Itu akan memaksa the Fed atau bank sentral itu menaikkan suku bunga atau Fed rate. Lihat grafiknya. Ya, grafiknya warna hitam. Sehingga apa akhirnya? Obligasi pemerintah dan pasar modalnya akan ambruk. Nah, terus gimana nih, Vin? Cara pemerintah Indonesia melunasi utangnya? Kita bahas di chapter 3.
Ya, ini pertanyaan yang sulit. Kalau bisa jawab, ya aku bisa jadi bagian dari Kementerian Keuangan kali ya. Biar hal ini menurutku dijawab oleh Ibu Menteri langsung ya. APBN kita didesain posturnya makin sehat. Jadi artinya cara bayar utangnya defisitnya makin kecil, primary balance-nya positif, itu berarti kita bayar utang. Ibu Menteri Sri Mulyani, selengkapnya kamu tonton aja videonya atau link yang aku sertakan. Kurang lebih di video itu Ibu Menteri bercerita gimana sih caranya, satu, menyehatkan APBN, lunasin utang yang jatuh tempo, ya sifatnya revolving. Kedua, mengumpulkan pajak, salah satunya untuk melunasi utang. Dan yang ketiga, mengawasi belanja negara. Ya, jadi bukan dengan cetak uang baru nih, oke? Nah, segitu aja dari aku. Kalau kamu butuh konsultasi keuangan atau review investasi, silakan hubungi Finansialku di nomor WhatsApp berikut ini atau di link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga nih playlist Melek Finansial seri investasi reksadana. Wujudkan